Shalom, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda semua di doa pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kami punya kesempatan untuk menyembah Tuhan, berapa puluh kali pun kami sudah punya kesempatan itu, kami mau datang seolah-olah itu adalah pertama kalinya kami datang kepada Tuhan. Kami enjoy, kami menikmati, kami menghargai untuk ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua, orang-orang yang hari ini mengikuti doa pagi ini, baik secara live maupun nanti rerunnya. Tuhan, biar sungguh Engkau berbicara dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau nyembah Tuhan sama-sama ya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, katakan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan
segenap hati katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dan tersyukur. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi lebih sungguh katakan Engkau Tuhan, pujian kami. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan dalam bait-Mu, ku tersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan hingga kemuliaan-Mu nyata Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, haleluya, kan nyata. Lebih lagi katakan hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Dia, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syaralama yaralama 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 se. Hanya Kau yang kami sembah di hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami menghampiri tahta syukur, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiara lama yara lama yara lama yara lama se. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ralama yara lama yara lama se. Sungguh kami menikmati pagi ini di dalam hadirat-Mu Bapa. Mari lawan setiap kami boleh menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kiara lama yara lama yara lama syara lama yara lama yara lama se. Haleluya, kami mau lebih lagi dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Kinara lama yara lama se. Haleluya. Kinara lama satakara lama yara lama se. Haleluya. Engkaulah pujian kami bermazmur bagi Engkau. Engkaulah penyembahan yang kami sanjung dan kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari segenap hati lebih lagi katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku menyembahmu lebih lagi. Oh Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kami berterima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau sharing kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu kami untuk menjadi pelaku dari apa yang kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Hari ini, pagi hari ini saya kepengen berbagi satu ayat yang sangat terkenal. Saya yakin setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen pasti pernah dengar ayat ini gitu ya. Ayatnya ada di dalam Yakobus yang kelima ayat yang ke-16, yang bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya yakin semua kita pernah mendengar ayat ini gitu ya. Nah, di sini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Semua kita kepengen ya, kalau kita berdoa kita tahu ada kuasanya, lalu kita tahu itu menghasilkan sesuatu, mendatangkan kebangunan rohani, mendatangkan pemulihan buat keluarga kita dan lain sebagainya. Pasti semua kita menginginkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang benar? Ada banyak orang membuat teori-teori gitu ya. Oh, orang benar itu yang tidak pernah buat salah lah, orang benar itu yang begini dan begitu. Tapi saya belajar, doa orang yang benar kalau dengan yakin didoakan besar kuasanya. Pertanyaannya, orang benar itu siapa gitu ya. Yang pertama saya belajar, orang benar adalah orang yang dibasuh dosanya oleh darah Yesus ya. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 bagian B dikatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi siapakah orang benar? Orang yang mengakui darah Yesus, lalu kemudian kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dosa kita dihapuskan, ada pengampunan dosa. Itu nomor satu ya. Lalu kemudian di Roma 3 ayat yang ke-25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi kita ini didamaikan dengan Tuhan, dianggap orang benar. Itu memang hanya melalui Tuhan Yesus. Dikatakan Kristus Yesuslah yang telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Gitu ya. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 6 yang ayat ke-20 dan 7 ayat yang ke-23 dikatakan, kamu telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menekankan bagaimana kita ini dihubungkan kembali dengan Tuhan. Kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bukan dengan harga yang
dengan uang dan lain sebagainya, tetapi dikatakan dengan darah Yesus, darah yang mahal, ya, seperti itu. Nah, saya belajar bahwa kalau kita mau disebut sebagai orang benar, memang ini satu-satunya jalan. Kita hanya dibenarkan, dianggap benar oleh Tuhan kalau ada darah Yesus yang menguduskan kita, yang mengampuni dosa kita, yang membuat kita menjadi benar di mata Allah. Ya, kalau orang baik banyak, mau jadi baik ada banyak cara, gitu ya. Belajar untuk melakukan semua kebaikan itu adalah hal yang mulia, tetapi baik belum tentu benar. Kalau saya mau jadi orang yang sama Tuhan dipandang benar, saya tidak bisa menjadi orang benar tanpa pengampunan dosa. Saya tidak bisa menjadi orang benar tanpa Yesus menyucikan saya dengan kuasa darahnya. Ya, jadi orang benar siapa? Yang pertama adalah orang yang dosanya dihapuskan oleh darah Yesus. Bukan yang rajin berbuat baik, tapi tidak ada pengampunan dosa karena tidak ada darah Yesus dalam hidup kita. Ya, itu nomor satu. Lalu yang kedua, orang benar itu yang siapa selain orang yang dibasuh dosanya dengan darah Yesus? Orang benar yang kedua adalah orang yang tidak sempurna, karena tidak ada manusia sempurna. Ya, belum ada manusia sempurna. Semua sedang dibentuk, semua sedang diproses, semua sedang diarahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin disempurnakan. Tapi tidak ada orang sempurna. Jadi orang benar itu siapa? Bukan orang sempurna, tapi orang yang mau dibentuk dan mau disempurnakan. Orang yang tidak sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan dan lain sebagainya, tapi dia tidak pernah menyerah, bersedia untuk diajar, bersedia untuk dibentuk, bersedia untuk disempurnakan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, saya belajar ya, kalau orang Kristen kalau mendengar kata, oh aku sedang dibentuk, itu menurut saya itu kata-kata yang sudah umum didengar oleh orang percaya. Ya, seringkali kalau kita mengalami sesuatu kita bilang, oh aku sedang dibentuk Tuhan, gitu ya. Nah, saya mau katakan tidak segala sesuatu yang tidak nyaman itu selalu proses pembentukan. Contoh, kalau saya mencuri lalu saya ketangkap dan saya dipenjarakan, atau saya bermalas-malas tidak mengambil kesempatan untuk ada kesempatan untuk bekerja, tapi saya bermalas-malas, saya buang kesempatan itu, saya tidak mau bekerja dan lain sebagainya, lalu kemudian saya jadi kelaparan, saya jadi miskin dan lain sebagainya. Itu bukan proses pembentukan, itu konsekuensi dari keputusan yang salah. Ya, tidak segala sesuatu yang tidak nyaman itu, oh aku sedang dibentuk Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu pihak yang salah, yang kalau ikut Tuhan susah adanya karena dibentuk terus. Belum tentu. Ya, saya menemukan ada tantangan, ada kesukaran, iya, karena memang kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita hidup di dunia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Di dunia yang seperti ini segala sesuatu bisa terjadi, ya kan? Jadi tidak hanya apa yang baik, apa ikut Tuhan pun, karena kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti kita lepas dari masalah, kan? Tapi saya menyadari bahwa ketika saya ikut Tuhan Yesus, salah satu yang saya tidak bisa ngomong, tapi betul-betul satu kesadaran yang kuat di dalam batin saya, tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada orang yang betul-betul mengikut Tuhan Yesus. Saya merasa dibebaskan, saya merasa dimerdekakan, saya merasa ada jalan keluar, kalaupun ada tantangan dan lain sebagainya, saya tidak melewatinya sendirian dan lain sebagainya. Bukan ikut Tuhan Yesus yang susah. Yang susah itu adalah hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ingat, memang orang benar itu orang yang mau diproses, mau dibentuk dan lain sebagainya. Tetapi tidak segala sesuatu itu karena pembentukan. Banyak orang itu blaming, gitu ya, ngalami apapun, wah hidupku susah, aku sedang dibentuk Tuhan. Kalau seperti itu, saya mikir, Tuhan, aku kok tidak rela ya kalau orang memandang Tuhan dengan cara seperti itu. Tuhan kita itu sumber sukacita, Tuhan kita itu sumber dari segala sesuatu yang baik.
saya tidak bisa ngomong karena betul-betul beyond words, melebihi kata-kata. Tapi dialah sumber sukacita kita, dialah sumber pertolongan kita, dialah sumber dari semua kekuatan, semua kebaikan yang manusia bisa alami. Ya, jadi di proses dibentuk Tuhan itu bukan sesuatu yang seolah-olah kayak ikut Tuhan tuh kok susah melulu gitu ya. Tetapi orang benar adalah orang yang mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kepengen kayak seperti orang tua yang melihat anaknya, sayang sama anaknya apa adanya. Tetapi dia tetap harus membentuk anaknya. Dari kecil harus diajari, dilatih. Misalnya belum bisa jalan, akan dilatih untuk sampai mau belajar berjalan. Belum bisa berbicara, akan terus dilatih untuk sampai mau belajar berbicara. Misalnya tidak biasa bangun pagi, waktu bayi tidur sampai jam berapapun didiemin sama orang tuanya ya. Tapi ketika sudah waktunya sekolah, anak ini mau tidak mau harus dibentuk, harus dilatih, dididik untuk mau belajar bangun pagi. Mau kepengen bangun, nggak kepengen bangun, harus belajar untuk bangun tidur, untuk pagi-pagi bisa berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kan demi kebaikan anak ini. Nah demikian juga dengan Tuhan. Lalu saya pernah belajar satu hal. Tuhan pernah singkapkan kepada saya begini. Kenapa sih kok setiap kita ini harus mengalami pembentukan dari Tuhan? Karena saya singkat ya, saya punya satu kisah kesaksian. Tapi dari kesaksian itu Tuhan itu ajarkan kepada saya gini. Setan itu tidak takut kepada orang yang gak mau dibentuk. Jadi ketika saya pernah melewati masa pembentukan dan saya tanya, kenapa kok begini? Dan Tuhan cuma jawab, karena setan itu tidak takut sama orang yang gak mau dibentuk. Bagi Tuhan membentuk kita itu penting. Kenapa? Karena Tuhan pengen memberi kita kemenangan. Karena Tuhan kepengen doa-doa kita jadi berkuasa. Karena Tuhan kepengen doa-doa kita jadi didengar oleh surga dan neraka. Dan kalau saya orang yang tidak mau dibentuk, Tuhan bilang setan tidak takut sama orang yang gak mau dibentuk. Ya, jadi orang benar siapa? Orang yang dibasuh oleh darah Yesus. Lalu yang kedua adalah orang yang mau dibentuk Tuhan, mau disempurnakan oleh Tuhan, mau belajar dengan rendah hati, belajar melewati proses pembentukan Tuhan, gitu ya. Di dalam Efesus 4 sampai 6 gitu ya. Saya tidak usah baca semua, tetapi di dalam Efesus ini dikatakan bahwa Tuhan itu mengajarkan bagaimana harus hidup sebagai anak terang, bagaimana harus belajar hidup sebagai anak terang, bijaksana mengatur keuangan, bijaksana mengatur waktu, bagaimana hamba harus menghormati tuannya, tuan harus memperdulikan hambanya, suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami dan lain sebagainya. Ketika Tuhan membentuk dan mengajari bagaimana mereka harus hidup, lalu di Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan akhirnya setelah kamu belajar semuanya itu, ambillah selengkap senjata Allah, berperanglah dan menanglah. Jadi proses pembentukan itu memang menentukan kita mau menang enggak? Kita mau lihat doa-doa kita dijawab atau tidak? Ya, seperti itu. Ya, oke. Lalu yang terakhir, saya belajar orang benar adalah orang yang tidak kehilangan nilai penghormatan atau penyembahan kepada Tuhan saat melakukan kegiatan rohani. Yang berikutnya, yang poin yang ketiga ini adalah orang yang disebut benar adalah orang yang tidak kehilangan hati yang menyembah. Orang yang tidak kehilangan hati yang menghormati Tuhan saat kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita. Karena kalau enggak sengaja bisa loh kita masih aktif pelayanan dan lain sebagainya, tapi kita sudah menganggap itu hanya sebagai sebuah ritual saja. Saya belajar dari kisahnya Saul gitu ya. Kita tahu ya di dalam nanti dibaca di rumah ya, di dalam Samuel 13 ayat yang ke-13 dan seterusnya itu dikisahkan begini. Saul ini kan mau maju perang, mau memimpin bangsa Israel untuk maju perang. Lalu kemudian dia disuruh berangkat ke Gilgal, lalu disuruh menunggu Samuel. Samuel bilang nanti kalau aku datang kita menyembah Tuhan sama-sama, kita mengadakan korban bakaran dan lain sebagainya, kita sembah Tuhan sedemikian rupa. Setelah itu baru kamu maju perang dan Tuhan akan menyertai peperanganmu. Tapi singkat ceritanya, Saul tidak taatkan, dia tidak sabar menunggu Samuel kok nggak datang-datang gitu kan. Lalu kemudian
Saul mengambil keputusan, ya sudah nggak apa-apa, tanpa Samuel juga nggak apa-apa. Kalau cuma mengadakan korban bakaran, aku bisa, gitu kan. Lalu kemudian singkat ceritanya dia mengadakan korban bakaran dan lain sebagainya. Ketika Samuel datang, Saul ini ditegur oleh Samuel. Yang saya heran tegurannya adalah seolah-olah dosanya Saul langsung tidak terampuni. Karena Samuel bilang, seharusnya Tuhan itu sudah menetapkan kerajaan bagi kamu, kerajaanmu akan dikokohkan dan lain sebagainya. Tapi gara-gara ketidaktaatanmu ini, Tuhan langsung sudah punya raja pengganti. Saya cuman berpikir bukan berarti tidak taat itu tidak penting, pasti ada konsekuensinya. Tapi bukankah semua manusia pernah mengalami ketidaktaatan, pernah belajar dari ketidaktaatan, dan pernah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Oke, kali ini aku jatuh dan salah, tidak taat, tapi sama Tuhan disemangatin lagi untuk bangkit, lalu belajar untuk taat lagi. Ya, jadi saya nggak bilang tidak taat tidak penting, tapi kenapa ya semua orang juga pernah nggak taat? Kenapa ketidaktaatan Saul ini sepertinya fatal sekali? Ketidaktaatan Saul ini kenapa kok seolah-olah seperti tidak ada lagi kesempatan kedua, dia langsung turun tahta. Saya belajar, karena bagi Tuhan apa yang dilakukan Saul itu sebuah kenajisan. Bagi Tuhan apa yang dilakukan Saul itu tidak ada penghormatan kepada Tuhan, dan Tuhan diperlakukan seperti berhala. Kenapa begitu? Karena bagi Saul yang namanya mempersembahkan korban bakaran, dia sudah tidak peduli ini dilakukan dengan cara Tuhan atau enggak, Tuhan senang atau enggak, Tuhan menerima penyembahan kami atau tidak, Tuhan disenangkan atau enggak, Tuhan merasa disembah atau enggak, dia tidak peduli. Bagi Saul, aku tidak peduli, entah Tuhan merasa disembah, entah enggak, entah Tuhan merasa disenangkan atau enggak. Saul tidak memperdulikan semuanya itu. Bagi dia, mempersembahkan korban bakaran hanyalah syarat. Oh, syaratnya kalau mau maju perang, biar menang, bawa korban bakaran dulu. Jadi dia tidak peduli, dia tidak mau ikuti aturannya, dia tidak mau tahu Tuhan merasa disembah atau enggak melalui itu dan lain sebagainya. Bagi Saul, mempersembahkan korban bakaran hanyalah sebuah ritual. Dan bagi Tuhan, ketika itu terjadi, Tuhan kenapa langsung Saul turun tahta? Karena Tuhan menganggap, loh apa bedanya aku dengan berhala-berhala yang disembah-sembah orang? Bukankah orang-orang yang datang ke berhala juga melakukan itu? Datang ke seorang dukun lalu dikasih isyarat, kalau kamu mau kekayaan bawa ini, misalnya ayam panggang ini, bawa air bunga ini, nanti kamu syaratnya adalah lakukan ini, misalnya mandi air bunga lah apa dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke dukun gitu ya. Tetapi bukankah itu syarat, ngerti ya? Nah, saya diajar sama Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tuhan cuma tanya, siapa orang benar? Yang pertama adalah orang yang memberi diri untuk Tuhan, aku ngaku aku gak bisa membenarkan diriku sendiri. Tuhan, aku ngaku aku gak bisa ampuni dosaku sendiri. Tuhan, aku ngaku aku gak bisa membersihkan diriku sendiri. Kebaikanku pun kain kotor di mata Tuhan. Aku bisa buat baik, tapi tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan. Aku bisa buat baik, tapi kebaikanku pun kain kotor di mata Tuhan. Jadi siapakah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang berhak berkata aku berdoa dan besar kuasanya? Yang pertama adalah orang yang ada Tuhan di hati. Kita ngaku, Yesus basuhlah aku dengan darahmu. Aku ngaku aku orang berdosa. Tanpa darahmu tidak ada pengampunan dosa. Ya, lalu yang kedua, orang yang tidak sempurna, bisa salah, bisa keliru, tapi terus mau belajar, terus mau disempurnakan, terus mau dibentuk. Kenapa? Karena setan tidak takut kepada orang yang tidak mau dibentuk. Lalu yang ketiga, selain mau disempurnakan, juga orang yang mau terus menjaga hati untuk ada penghormatan di hati terhadap Tuhan. Apapun yang kita lakukan, waktu kita ibadah, waktu kita apapun, ya, waktu kita ibadah, waktu kita saat teduh pribadi dan lain sebagainya, kita tidak melakukannya hanya sebagai ritual. Ada orang-orang yang berdoa rutin,
Tapi setiap kali jam doa itu dia merasa kalau aku nggak lakukan yang satu ini nanti aku dihukum Tuhan. Nanti aku nggak diberkati. Nanti apa kata orang tentang aku? Aku kan punya jabatan di gereja. Kenapa kok aku nggak berdoa? Jadi tidak membangun sebuah hubungan, tidak membangun sebuah kedekatan, tidak membangun sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, yang aku pandang sebagai orang benar adalah orang yang di hatinya tetap ada penghormatan kepada Tuhan. Ya, Saul itu melakukan korban bakaran dengan cara yang sesukanya dia. Dan Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Tuhan bilang kalau kamu nganggap menyembah Tuhan itu hanya sebuah ritual, syarat yang harus dipenuhi. Apa bedanya kamu datang kepada seorang dukun? Bukankah kamu datang kepada berhala-berhala yang lain juga harus memenuhi sebuah syarat kan? Ya, jadi itu yang saya belajar. Kita percaya yuk semua kita. Tidak usah hakimi diri kita sendiri, merasa nggak punya pengalaman. Apa banyak orang itu kan mengartikan ayat ini, oh orang benar itu orang yang sudah banyak pengalaman lah, orang yang sudah ini itu enggak. Siapakah orang benar? Asal kita tahu ada Yesus di hati kita. Ya, dan juga kita mau dibentuk, kita mau terus ikut berjalan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, membiarkan Tuhan untuk terus bekerja dan membentuk hati kita. Dan yang terakhir, kita mau ada penghormatan di hati kita kepada Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah itu dengan hati yang menyembah. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah itu dengan hati yang menghormati. Aku lakukan ini karena aku pengen berterima kasih kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan karena aku berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun aku tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tidak seimbang, perbuatan baik kita tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi paling tidak, waktu kita nyembah, waktu kita melakukan kegiatan rohani apapun, biarkan ada hati yang berkata, aku menghormati-Mu Tuhan. Aku melakukan ini karena aku pengen berterima kasih. Engkau mati ganti dosaku. Aku pengen berterima kasih gara-gara Tuhan. Aku gak perlu ke neraka. Oke? Kita berdoa ya. Sebelum kita berdoa, saya kok pengen kita nyembah lagi. Ku rindu menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku. Ku ingin mengenal-Mu. Satu kali lagi katakan, ku rindu. Ku rindu menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku. Ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Mari datang lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan, ku datang menyembah-Mu,
diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku. Ku rindu Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama dengan. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ya Roh Kudus datanglah. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama dengan-Mu. Kita angkat tangan kita yuk. Tuhan Yesus, kami betul-betul merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau gak harus mati ganti kami, tapi Engkau mati ganti kami. Terima kasih Engkau gak harus memberikan diri-Mu untuk disalibkan ganti kami, tapi Engkau melakukannya bagi kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau membeli kami lunas. Kami lunas dibayar, kami ditebus dengan lunas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dan Kau membayar kami dengan lunas di atas kayu salib. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami dihapuskan dosanya. Di dalam Tuhan kami dibenarkan. Dan terima kasih Engkau Allah yang sedemikian setia. Bukan hanya menebus kami lalu kemudian mengangkat kami menjadi ada di pihak Tuhan. Kami dibenarkan karena ada kuasa darah Yesus. Tapi Engkau tidak berhenti membentuk kami. Kami enggak sempurna tapi terus diajar. Kami enggak sempurna tapi terus dididik. Kami enggak sempurna tapi terus disempurnakan. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan yang menyaksikan YouTube ini Tuhan, doa pagi ini. Kami berdoa sungguh-sungguh setiap kami betul-betul punya pengalaman pribadi di mana kami berkata, Tuhan jadilah Allah kami, Tuhan jadilah Tuhan kami, Tuhan jadilah Raja kami, Tuhan jadilah Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau bukan sekedar agamaku, tapi aku mau ikut Engkau. Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Saya berdoa biar melalui doa pagi ini sungguh Tuhan, ada orang-orang yang untuk pertama kalinya berkata, jadilah Allahku, jadilah Tuhanku. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni dosaku. Tuhan, terima kasih darah-Mu membasuhku. Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang sudah lama mungkin, yang sudah biasa, kami sudah terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Terus Tuhan jaga hati kami. Kami gak mau kehilangan arti dari ibadah kami. Setiap kali kami datang untuk beribadah, setiap kali kami datang untuk mendekat kepada Tuhan, setiap kali kami datang melayani, melakukan kegiatan apapun dalam pelayanan kami, saya berdoa biar di dalam hati kami kedapatan benar, karena kami datang dalam kondisi hati yang menyembah, karena kami datang dalam kondisi hati yang sungguh-sungguh kami rindu mengasihi Tuhan. Kami tidak sempurna tapi kami mau mengasihi Tuhan. Kami tidak mampu tapi Tuhan memampukan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang hari ini menonton
doa pagi ini, menyaksikan doa pagi ini, mengikuti doa pagi ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami, dan berkat yang terbesar adalah kami bisa terus melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap kami. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui suka, duka, senang, susah, sehat, sakit, melalui kaya, miskin, melalui semua situasi, ujung-ujungnya Engkau membangkitkan setiap kami untuk betul-betul mengenal kasih Tuhan. Karena di dalam Tuhan hanya itu yang menjadi sukacita kami, hanya itu yang menjadi kekuatan kami. Apapun di dunia ini suatu hari kami akan tinggalkan. Hanya ada satu yang kekal, yaitu perjalanan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih, dan kalau yang sudah kehilangan kasih semula dan lain sebagainya, Engkau bawa hati kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.